semuanya, perkenalkan nama saya Andari Nur Afifah dengan NIM 2190302098 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU yang pertama yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, Business Facilitator or Developer. Yang judulnya Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis, Produk atau Jasa, Makanan atau Ninudis. Unit usahanya mentai ras dan spaghetti brulee. Langkah-langkah yang pertama di sini ada identifikasi isu-isu etik dan legal dihadapi perusahaan baru, kriteria kinerjanya. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih lead by example, mengembangkan kode of product atau kode etik, lalu menerapkan program-program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekamannya, notaris untuk perusahaan, di sini saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Kriteria kerja yang ketiga, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Rekaman hasilnya, perjanjian para founders dapat mencakupi, di sini saya memilih sifat bisnis prospektif dan bentuk hukum pemilikan bisnis. Deskripsi modal operasi awal, klausel atau buyback. Lalu 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Rekaman hasilnya, perselisihan hukum dapat dihindari dengan, dan di sini saya pilih memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar. Lalu kesepakatan hukumnya yang saya pilih ada perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Lalu langkah yang kedua ada memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi yang mencakupi, yang saya pilih ada sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Lalu 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu yang kedua ada sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Lalu pertimbangan pajak dan transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah yang ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi, yang di sini saya pilih yang di ketiga, syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang dibutuhkan yaitu fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materi 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Lalu yang terakhir ada surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu di sini ada 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak
pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu yang kedua ada prinsip pungutan pajak. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan, yaitu dapat mencakupi yang pertama ada Permen-Par nomor 10 tahun 2018 terkait dengan izin usaha restoran. Yang kedua ada Permen-Parekraf Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang standar usaha restoran. Lalu selanjutnya ada Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Lalu selanjutnya ada pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu ada Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Lalu yang terakhir ada Permenkes nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian. Lalu selanjutnya di sini ada buku kerja KWU 2, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, business facilitator or developer. Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, unit usahanya perorangan, produk atau jasanya itu makanan yang saya beri nama Ninudis. Lalu tanggal pembuatannya tanggal 12 Oktober tahun 2021. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Di sini saya memilih profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas. Dan statusnya yang saya pilih ini baik. Lalu 1.2, proses pengelolaan keuangan. Diidentifikasi yang pertama ada yang saya pilih preparasi laporan, statusnya baik. Preparasi prakiraan keuangan, statusnya baik. Lalu ada preparasi proforma laporan keuangan, statusnya baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, nilai statusnya sedang. Lalu 1.3, laporan historis keuangan diidentifikasi meliputi laporan keuangan, neraca, laporan cash flow. Di sini statusnya baik. Lalu 1.4, perkiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan, statusnya baik. Lalu yang selanjutnya ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, statusnya baik. Lalu elemen yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.2, laporan proforma diidentifikasi. Ada yang pertama ada proforma laba rugi, statusnya sedang. Lalu ada proforma pendapatan, statusnya baik. Proforma neraca, statusnya sedang. 2.3, rasio analisis diidentifikasi. Di sini ada likuiditasnya, statusnya baik. Efisiensi operasi, statusnya baik. Profitabilitas, statusnya baik. Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Di sini saya merekomendasikan untuk membuka cabang di tempat lain dan menambah menu lain agar beragam dan memberikan harga yang ekonomis. Lalu selanjutnya di sini ada buku kerja KWU yang ketiga. Judulnya mengembangkan dan mengelola tim usaha baru, unit usahanya perorangan, produk atau jasanya makanan yang saya beri nama Ninudis. Langkah yang pertama di sini ada staffing. Alamatnya ada di Cipenjo, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1.1 ada kategori okupasi. Yang pertama ada chef. Chef bertanggung jawab untuk supervisi yang praktis dari dapur dan stewarding departemen dan semua tugas administrasi terkait. Lalu selanjutnya bertanggung jawab untuk mutu makanan yang sesuai dengan standar yang paling tinggi proposal
atas menu-menu baru senantiasa dikembangkan dan food cost yang diterapkan akan selalu dicapai. Tugas seorang chef merencanakan menu, memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengelola penyimpanan, mengelola budget, merekrut, melatih dan mengembangkan staf, mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan. Persyaratan menjadi seorang chef yang diperlukan adalah minimal 1 tahun pengalaman kerja di bidang terkait untuk posisi ini. Lalu ada sifat kerja keras, disiplin dan pandai mengatur waktu, multi-talent, memiliki pengetahuan tentang makanan. Kebutuhan pelatihannya, di sini yang dibutuhkan sertifikat yang dikeluarkan berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang kami butuhkan ada 2 orang. Lalu full time equivalentnya, shift yang pertama dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, lalu shift 2-nya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Lalu seorang cook bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan, dan bertanggung jawab pengelola dapur. Tugasnya membuat kreasi berbagai jenis makanan sesuai dengan bidang keahliannya, melakukan eksperimen untuk menciptakan resep makanan dan melakukan evaluasi terhadap hasil kreasinya. Lalu ada memasak makanan sesuai pesanan, mengawasi staf dapur dan dalam menggunakan mesin dan fasilitas lainnya secara efisien. Persyaratannya yaitu wanita berusia maksimal 28 tahun, minimal 1 tahun pengalaman, menguasai menu western dan Asia. Kebutuhan pelatihannya, sertifikat yang dikeluarkan berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Indonesia. Kebutuhan yang kami butuhkan di sini ada 3 orang. Lalu full time equivalentnya shift 1 ada dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Shift yang kedua ada dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Lalu selanjutnya ada akunting. Tanggung jawabnya melakukan peraturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan laporan perpajakan perusahaan. Lalu selanjutnya menyusun rencana anggaran perusahaan. Lalu selanjutnya menyusun dan membuat anggaran belanja atau pengeluaran perusahaan secara periodik atau bulanan dan tahunan. Tugasnya memastikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan lengkap dan benar, input data yang berhubungan dengan jurnal akuntansi pada sistem keuangan atau pembukuan, membuat posting jurnal, membuat laporan keuangan, filing dokumen. Persyaratannya yaitu teliti, detail dan cepat, jujur dan tekun, memahami akuntansi dasar dan implementasinya, lalu mampu membuat laporan keuangan, memahami pelaksanaan inventory, memiliki kemampuan analisa keuangan, mampu bekerja dalam tim dan berdasarkan target. Lalu kebutuhannya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kami butuhkan untuk seorang akunting di sini ada 1 orang. Lalu full time equivalentnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kontrak kerjanya 2 tahun. Lalu selanjutnya ada kasir. Kasir bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Tugasnya di sini melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, melayani packaging barang pelanggan, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk,
memeriksa stok barang. Persyaratannya yaitu wanita maksimal usia 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK jurusan akuntansi, pengalamannya minimal 1 tahun, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan menarik, dapat bekerja secara individu maupun tim, rajin, teliti, dan jujur, dapat bekerja di bawah tekanan. Kebutuhan pelatihannya, training saving cashier excellence. Yang kami butuhkan yaitu 2 orang. Di sini ada 2 shift. Lalu kontrak kerjanya 2 tahun. Lalu selanjutnya ada waiter yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan restoran, bertanggung jawab atas semua inventaris peralatan dan perlengkapan restoran untuk pelayanan. Lalu selanjutnya bertanggung jawab kepada head waiter atas semua tugas yang telah diberikan. Tugasnya di sini menyambut semua tamu yang akan datang ke restoran atau greeting, mempersilahkan tamu untuk duduk, menawarkan menu yang ada di restoran, menyajikan makanan dan minuman yang telah dipesan tamu, melakukan upselling dengan menawarkan makanan atau minuman penutup, memberikan total tagihan kepada tamu, mengambil gelas dan piring kotor. Persyaratannya yaitu minimal SMA dan sederajat, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dengan tim, pekerja keras. Kebutuhan pelatihannya, training okupasi waiter, sertifikasi BNSP. Yang kami butuhkan untuk seorang waiter ada 3 orang. Waiter full time ekuivalennya untuk seorang waiter ada 2 shift. Kontrak kerjanya 2 tahun. Lalu selanjutnya ada steward. Steward bertanggung jawab untuk mengatur persediaan deterjen untuk mencuci piring dan peralatan dapur sekaligus membersihkannya, persediaan yang masih ada, mendistribusikan atau mengantar menu makanan dari dapur menuju ke meja perjamuan tamu di hotel, lalu membantu mencuci sayur dan mengupas sayuran yang akan diolah oleh para koki di dapur. Lalu selanjutnya ada mengantarkan dan mengatur persediaan bahan makanan di dapur untuk mendukung kinerja para koki. Lalu tugasnya requisition, distribution, storing, cleaning and washing, restocking, inventory and repair. Kebutuhan pelatihannya persyaratannya memiliki riwayat pendidikan minimal SMK jurusan perhotelan, memiliki pengalaman yang sama menjadi seorang steward minimal 1 tahun, memiliki usia maksimal 25 tahun, memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik, bisa bekerja sama di dalam tim, dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Lalu seorang pekerja keras bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Kebutuhan pelatihannya ship's cook course and food handling. Yang dibutuhkan di sini untuk seorang steward ada 3 orang. Full time ekuivalennya ada 2 shift. Lalu kontrak kerjanya 2 tahun. Dan di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama ada owner. Lalu di bawahnya ada chef dan akunting. Di bawah chef ada cook dan steward. Lalu di bawah akunting ada cashier.